Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan rahmat dan hidayah, diberikan ridha Allah, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu surat Al-Fatihah ayat ke-7. Surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita mohon petunjuk kepada Allah melalui kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk yang menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu dijelaskan di surat Al-Fatihah ayat ke-7 ini, yaitu siratal ladzina, sirata yaitu jalan, alladzina orang-orang, an'amta yang telah engkau beri nikmat, yang telah engkau beri nikmat, alaihim kepada mereka yang diberi nikmat itu, ghairi bukan, al-maghdub orang yang engkau murkai, yang dimurkai, bukan orang yang dimurkai, alaihim bagi mereka, waladdallin dan bukan juga orang yang sesat. Orang yang sesat. Jadi melalui ayat ini menjelaskan bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat itu? Orang yang telah Allah beri nikmat itu ada di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. 69 sampai 70, yaitu para nabi. Jadi orang yang diberi nikmat di ayat ke-69 70 surat An-Nisa itu satu, para nabi. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi. Yang kedua, jalan para as-siddiqin, orang-orang yang benar, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, orang-orang yang mati syahid, orang-orang syuhada. Yang keempat adalah orang yang beramal soleh, orang-orang yang soleh.
Jadi inilah Shiratal Mustaqim itu, jalan yang lurus itu jalan yang mengikuti orang-orang ini. Satu, para nabi. Kedua, as-siddiqin. Yang ketiga adalah para syuhada. Yang keempat adalah orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita lepas dari jalan Shiratal Mustaqim ini. Yaitu menuju kepada jalan yang orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Itu adalah al-maghdub, yaitu Yahudi. Kenapa orang Yahudi disebut orang yang maghdub, yang dibenci oleh Allah, yang berhak mendapat kebencian Allah? Karena orang Yahudi, dia tahu kebenaran. Dia tahu bahwa akan adanya seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Yahudi mengingkarinya. Tahu bahwa Rasul itu ada dan tahu bahwa Al-Quran itu ada, tetapi orang Yahudi mengingkarinya. Maka Yahudi adalah ghairil maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Waladhdallin, orang yang sesat. Orang yang sesat adalah orang Nasrani. Orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang memang dia bodoh. Karena kebodohannya lah sehingga ia tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan kebodohannya ia menjadi sesat. Karena kebodohannya ia menjadi tidak tahu jalan. Ghair maghdub, sekali lagi, itulah orang Yahudi. Waladhdallin adalah orang Nasrani. Itulah penjelasan dari surat Al-Fatihah ayat ke-7. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua, supaya bisa melaksanakan sholat lebih khusyuk kembali, bisa melaksanakan sholat lebih teliti kembali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala khilafnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.